obat pantang pulang. Nah, kayaknya gue makin hari opening gue tuh makin so asik ya Bal ya? Gak apa nggak sih? Aneh ya? Gak apa lah. Jadi hari ini nih gue nggak mengunjungi tempat makan, gue pengen ngebahas sedikit dan kayaknya videonya nggak terlalu panjang ya Bal ya, video ini ya Bal ya. Kita pengen ngebahas tentang minuman yang lagi ngerambah banget, terutama tuh daerah Jakarta. Ini tuh kayak mungkin ada jus buah juga, ada es buah juga, ada cappuccino cincau juga. Dan ini tuh yang gue liatin tuh emang pasti ada aja yang beli, ame terus. Nah makanya tuh gue nggak tahu emang ini tuh harganya murah atau emang udah murah enak gitu kan, atau kayak cuman apalagi kan ya, nih ya Jakarta ini kan beberapa bulan-bulan belakangan ini udah hampir setengah tahun teriknya tuh kenceng banget ya. Mungkin jadi pas banget kali ya buka bisnis kayak gini dan ya orang mungkin banyak aja yang beli gara-gara kepanasan, minum seger-seger kan asik tuh. Nah makanya nih mungkin gue bakal sedikit tanya-tanya sama abangnya. Jadi dari proses pembuatannya, terus berapa gelas per hari, pokoknya banyak deh. Ikutin terus video sampai habis ya. Pantang pulang kayaknya hari ini beda nih. Pantang pulang sebelum kembung. Let's go. Masih. Ya. Ini apa namanya, es buah payung ya? Buah payung. Oh, es buah payung. Kira-kira nih kalau misalnya yang buah-buah gini habis buahnya tuh berapa banyak? Satu itu belinya kan petian. Oh, belinya satu peti gitu. Iya. Terus ini juga kayak ini 5.000 nih harganya. 5.000. Semua. Iya. Semua. 5.000 aja. Oh, 5.000 aja. Tapi ini kok bisa kental kayak gini, emang kagak rugi? Ya yang penting kan pembelinya senang. Iya, pembelinya seneng. Kualitas. Ya, tapi kalau pembelinya senang tapi rugi kan buat apa juga, Bu? Ya nggak bakal dijual lah kalau rugi. Oh, Kita gitu. juga pengen senang aja gitu. Oh, Eh, Mbak, kira-kira sehari bisa habis berapa gelas, Mbak? Nggak dihitung? kan banyak sih. Lumayan banyak. Nggak kehitung atau nggak mau ngasih tahu? Tadi dia bisik-bisik, katanya 500 ada kali ya? Wah, 500 gelas? Kira 400-an kurang lebih. 400 gelas. Kali 5.000. Bah. Eh, Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 yang paling laku apa, Mbak? sop buah sama sop teler. Sop buah sama sop teler. Teler. Es teler, sop teler. Abangnya kan 3. Cabangnya 3. Ada 3 cabang. Oh, jadi Mbak punya 3 ginian? Iya. Hai, gila. Ntar saya bolehlah franchise lah. Ya. Boleh. Mendingan kita langsung pesen aja kali, cobain ya. Ini saya mau yang es teler sama taro dong. Biasanya tuh taro nggak, kalau di tempat lain nggak ada jelinya. Kita ada bonus jeli. Oh. Ini pesanan gua. Yang satu rasa taro, yang satu rasa es teler. Katanya ini es teler termasuk yang paling cepat habis di sini. Dan kalau taro nih karena gue suka banget sama rasa taro, makanya gue pengen cobain nih gimana ya rasa taro yang harganya tuh 5.000-an. Ini nggak tahu sih apakah gue bakal nyobain yang lain lagi. Untuk sementara gue kayaknya cobain yang ini dulu. Ayo Bal, kita cobain Bal. Boleh. Tadi kan gue ngobrol-ngobrol dan sebenarnya dia itu awalnya nggak bikin bisnis ginian, ada bisnis lain, tapi dia pengen nyoba-nyoba bisnis ginian, ternyata lebih sukses dan sampai punya 3 cabang, bukan main. Nah ini sekarang ini yang rasa es teler. Kalau dari isinya lumayan menggambarkan es teler ya. Ada nangka, ada kelapa, terus warna airnya juga warna putih ke hijau-hijauan. Tapi di sini tambah jelly. Kalau gue kalau es teler itu nggak ada jelly ya, tapi di sini ada jelinya. Gue suka ya pakai es batu kayak gini. Jadi tuh kehigienisannya tuh terjaga dibandingkan es balok. Ayo kita cobain langsung ya. Pantang pulang sebelum kembung. Minum Indonesia. Dikit nggak? Jadi nih Bal, kayak kita franchise Bal. Kenapa emang Jo? Ini rasanya tuh juga menggambarkan es teler banget. Serius ya. Dari aroma nangkanya, nah terus rasa nangkanya yang udah bercampur sama air, susunya, pokoknya rasanya tuh bener-bener es teler banget. By the way ya, gua kan juga kecil itu suka ya beli minuman-minuman seperti ini. Tapi tuh gua takut dan males belinya karena tuh kalau yang minuman kayak gini tuh ya, setahu gue yang dulu-dulu itu dia tuh pakai biang gula. Dan sekarang kayaknya gue tahu kenapa ini minumannya bisa enak dan laku, banyak orang yang suka. Ternyata tuh jadi ya dia pakainya tuh gulanya ya gula beneran, nggak pakai biang gula. Terus ya pakai susu manisnya. Jadi tuh apa? Kalau biang gula itu kan pasti kayak seret-seret di leher gitu ya, nyangkut-nyangkut di leher. Jadi orang minumnya lagi tuh juga males.
dengan harga 5.000 lu bener-bener bisa ngerasain rasa es teler yang bener-bener es teler. Wah. Nah ini minuman kedua gua, ini rasanya tuh rasa taro. Bukan taro ciki ya. Bukan, itu mah beda. Taro ini itu tuh tales ya, Ju? Taro itu tales ya, taro itu tales. Dan gua nggak, kok bisa ungu tapi bal? Nggak tahu. Nggak tahu ya. Ya pokoknya kita taunya rasa taro aja. Cobain ya. Menurut gua manisnya terlalu over sedikit. Tapi ya sebenarnya enak-enak aja, tapi kalau misalnya manisnya dikurangin sedikit itu lebih pas. Tapi kan terkadang ya, orang kalau dikasih minuman yang bener-bener manis banget itu tuh malah suka, ya nggak Bal? Iya nggak sih? Nah terus di minuman rasa taro ini kita dapat jelly. Tuh, ya kan? Wah jellynya juga warna ungu. Apakah udah terlarut sama air taronya kali ya? Ini di bawah-bawah sih jellynya tuh, kelihatan kan? Nah gue kasih tahu lagi ya, kalau misalnya taro ini kan ya nggak bisa kan dibuat dari buah, jadi kayak sejenis-jenis yang kayak taro, yang kayak cappuccino, yang kayak ya yang seperti itulah, yang cappuccino yang taro kayak gini, ini terbuatnya mereka dari bubuk-bubuk yang menghasilkan rasa itu. Sedangkan kalau misalnya yang mangga, alpukat, terus ada lagi sirsak, nah kasih tahu tuh Mas ya, itu benar-benar dari buah asli. Gua kan udah nyobain yang rasa air gini, yang taro, yang es teler. Mungkin kayaknya nih gua harus nyobain yang rasa buahnya. Kayaknya gue pengen nyobain yang rasa mangga. Wah, mangganya sudah mulai habis. Jadi harus dimiringin supaya nyendoknya gampang. Iya, udah habis. Nah, by the way, ini es buah dua payung ini kan buka dari jam berapa Mas? 10 apa 11? Jam setengah 11 aja dah. Oh, jam setengah 11 ini udah buka. Jam setengah 2 itu udah habis. Jadi kayak 3 jam, 4 jam itu udah selesai dia kerjanya. Mantap. Nah, ini gue nyobain yang mangga. Nah, ini kalau dari looks-nya ini sekilas kayak jus ya, apa emang beneran jus sih ini sebenarnya menurut gua. Kita cobain. Ini bener-bener buah loh, bukan air. Dia tuh bener-bener, dia tuh takaran buah sama airnya tuh ya dia tahu. Jadi tuh jadi bisa bikin yang kentalnya pas. Terus rasa buahnya juga berasa, bukan rasa air mangga, tapi bener-bener rasa jus mangga, buah mangga. Itu nggak kan? Buntas. Nah, jadi segitu aja ya video singkat dari kita. Sebenarnya sih ini juga bisa kayak ide kalian yang emang punya duit lebih dan emang pengen merambah bisnis buat jajan-jajan sih Bal ya. Apalagi di tengah panasnya ibu kota yang kagak hujan-hujan, itu tuh pas banget sebenarnya. Sebagai contohnya nih ya, kayak es buah dua payung Pejaten ini tuh bisa habis sampai 400 sampai 500 gelas per hari. Es batunya bisa sampai habis 8 bal, 8 plastik es cube gitu. Terus susunya bisa habis sampai 1 kardus. Buahnya pun bisa habis sampai berpeti-peti. Wah, itu sebenarnya bisnis yang cukup simpel dan ya menguntungkan banget nggak sih Bal? Ya kan? Nah, jadi ya mungkin video ini juga bermanfaat buat kalian yang emang pengen bikin bisnis atau ya informasi juga lah buat kalian. Oke, sekian dulu ya videonya. Terus support gua, terus dukung gua dengan cara pencet tombol subscribe sama pencet tombol lonceng biar dapat notifikasi. Tombol like sama share-nya juga sekalian dipencet. Komen kita di bawah ya tentang apapun, pokoknya komen aja di bawah. Follow Instagram kita @littlehungryindo. Perut gua udah kembung, berarti saatnya gua pulang karena kita pantang pulang sebelum kembung. Bye. Suara gua habis.